Good morning, selamat pagi ILC. Apa kabar? Selamat datang di ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin.
Mazmur 119 ayat 28-29 firman Tuhan berkata, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Mari kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Kau telah menebus kami Tuhan ketika kami mau berpaling dan bertobat mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kau hapus dosa kami Tuhan. Kau hapus dosa kami sehingga sekarang Tuhan kami boleh memiliki hidup yang baru Tuhan. Sehingga kami juga boleh mengalami hidup yang baru yang sudah dimerdekakan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup kekal yang Tuhan akan janjikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau menantikan Engkau. Kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau datang, penuhi hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau ada di sana dan kami menanti-nanti Engkau, nanti-nantikan Engkau. Mereka menyanyikan lagu ini dengan penuh iman kami Tuhan, bahwa kami masih menanti-nantikan Engkau. If faith can move a mountain, let the mountain move. We come with the expectation, waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart. You Lord of salvation, you love me from the start. Waiting here for you, with our hands lifted up in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. You everything you promise, your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. Waiting here for you, with our hands lifted up in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. Waiting here for you, waiting here
here for you. With our hands lifted up in praise, and it's you we adore. Sing hallelujah, sing singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa harapan di dalam Engkau tidak mengecewakan Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Engkau. Tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Engkau, kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waiting here for you, waiting here for you. With our hands lifted up in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. Hallelujah Tuhan. Thank you Lord. Hallelujah. Bless the Lord. Ada sukacita pagi hari ini. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada sedikit pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita akan memperingati hari Pantekosta, sehingga minggu depan itu tanggal 31 hari Minggu kita akan bersama-sama gereja yang berada di bawah Eastern District dan Franconia Conference, kita akan ibadah bersama-sama. Kita akan ada joint service, ibadah bersama-sama secara online. Jadi kita bersama-sama gereja saudara kita di Philadelphia juga, bersama dengan Philadelphia Praise Center, Nation Worship Center, dan juga Centro de Alabanza bersama ILC. Kita juga akan mengadakan ibadah bersama-sama, ibadah gabungan secara online. Juga dengan gereja-gereja yang ada di bawah Eastern District dan Franconia Conference. Dan di ibadah gabungan ini, kita akan meresmikan nama baru, nama conference yang baru. Namanya apa? Jadi udah bukan Eastern District dan Franconia Conference lagi, tapi akan diberi nama baru begitu. Nama barunya apa nantikan saja, masih surprise. Saya udah tahu sih, tapi nanti aja kita akan kita akan dengar secara resmi bersama-sama. So pastinya nama baru ini akan membawa kekuatan baru, akan membawa energi baru untuk kita melakukan misi Tuhan di dunia ini. So pastikan minggu depan kita akan ibadah bersama-sama, nanti linknya akan saya kirim juga, dan waktunya hari Minggu pagi, jamnya mungkin sekitar jam 10. Nanti saya akan update lagi di WhatsApp group. Oke, dan so kita pastinya masih
lockdown di sini, kita masih belum bisa beribadah secara biasa di gereja karena masih ada himbauan pemerintah. Tetapi kita percaya ada kemungkinan 4 Juni kita bisa mulai ibadah lagi di tempat biasa, berkumpul secara biasa, tapi kita masih belum tahu secara pasti. Kita akan terus update ya berita berikutnya, dan semoga pandemik ini bisa segera berakhir sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. So, Bapak Ibu Saudara, siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Pastinya bukan saya yang luar biasa, tapi firman Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan dan Roh Kudusnya sendiri yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan sama-sama judulnya Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. Grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, the grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercies reign, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shields and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My Savior God has ransomed me. And like a flood, His mercies reign, unending love, amazing grace. My chains are gone, my chains are gone,
I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercies rain. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracaralah kepada kami Tuhan pagi hari ini di ibadah kami Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk berikan urapan pagi hari ini kepada hamba-Mu yang membagikan firman. Dan biarlah mulut lidah pikiran hamba-Mu dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa yang hanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap hati yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, hati mereka boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditanam boleh mengakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup mereka boleh diubahkan. Hidup mereka boleh mengalami-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada mujizat bagi orang yang percaya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. So, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya akan beri judul Ratapan. Satu minggu ini saya sedang merenungkan satu kata, yaitu ratapan. Ratapan, apa sih itu ratapan? Ratapan adalah ketika kita menangis, kita meratapi sesuatu, begitu. Bahasa Inggrisnya adalah lamentation. So, ketika saya beri judul ratapan, saya diinspirasi bagaimana di tengah-tengah pandemik ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Di tengah pandemik ini banyak orang kehilangan bahkan orang-orang yang dikasihi karena harus terkena penyakit dan harus meninggal, begitu. Dan di tengah-tengah pandemik ini banyak orang kehilangan pekerjaan karena dampak ekonomi yang terjadi diakibatkan oleh pandemi coronavirus ini begitu besar. Banyak orang bahkan tidak bisa, pergerakannya terbatas, tidak bisa keluar rumah secara bebas, bahkan tidak bisa berkunjung seperti biasanya. Dan pastinya kita LC, kita rindu sekali, bukan, kita bisa makan sama-sama setiap ibadah, tapi sekarang kita nggak bisa. So, Bapak Ibu Saudara, ratapan, meratapi, ada yang menjadi judul khotbah saya pagi hari ini. So, sebelum itu mari kita buka firman Tuhan di Matius 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan di Matius 5 ayat yang keempat. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sudah dapat katakan amin. Matius 5 ayat yang keempat. Mari kita sama-sama baca. Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat. Sudah dapat katakan amin? Oke, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. So, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita atau meratap ternyata adalah proses yang menyakitkan, tetapi sekaligus adalah proses pemulihan dan proses penyembuhan. Jadi menurut jurnal ilmu psikologi juga demikian. Psychologicaltoday.com, dia bilang begini, duka cita atau meratap adalah proses yang menyakitkan, tetapi sekaligus adalah proses pemulihan dan penyembuhan. Ketika proses itu terhambat, akan ada konsekuensi secara emosional. So, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa meratap dengan benar? Ya, tadi kita bilang, banyak sekali kendala, banyak sekali masalah. Bagaimana kita bisa meratap dengan benar? Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang meratap akan dihibur. Siapa di sini ingin dihibur oleh Tuhan? Boleh angkat tangan.
Ternyata kunci dari dihibur oleh Tuhan adalah kita harus pertama terlebih dahulu meratap. Katakan meratap. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah Bapak Ibu Saudara, kita sulit untuk meratap, betul? Sulit sekali untuk meratap. Sulit sekali untuk berduka cita. Kenapa demikian? Ternyata ada yang terjadi adalah bahwasannya di dunia ini kita hidup di dalam dunia atau budaya atau kultur yang mengejar kebahagiaan. Jadi kultur yang ada di dalam kehidupan kita, sekitar kita, kenapa kita sulit sekali untuk berduka cita begitu? Padahal firman Tuhan bilang, mari meratap. Kita bisa meratap kesedihan kita, semua hal-hal yang kita struggle, kita kadang sulit sekali untuk meratap. Kita langsung skip gitu, pengennya langsung skip, pengen langsung bahagia. Ternyata kenapa kita sulit meratap adalah situasi di sekitar kita, kondisi budaya, ternyata adalah budaya yang mengejar kebahagiaan. Pursuit of happiness. Bahkan mengejar kebahagiaan dengan segala cara. Sehingga terkadang duka cita adalah sebuah emosi yang cenderung kita hindari. Betul? Bahkan di United States Constitution, dia bilang life, freedom, and pursuit of happiness. Pursuit of happiness bahkan dilindungi oleh negara. Padahal tentunya Tuhan memberikan kita sukacita, betul? Tapi Tuhan juga memberikan duka cita. Sehingga mari kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini di Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Nah, kita senang untuk menari, kita senang untuk tertawa, tapi kita tidak senang untuk menangis dan tidak senang untuk meratap. Ya jelas, siapa yang mau menangis, siapa yang mau meratap? Kita pengen langsung skip aja, bener? Ketika kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita nggak mau terlalu banyak diam di kondisi mental emosi seperti itu. Kita mau langsung skip. Sehingga bahkan ketika kita dewasa pun, beranjak dewasa, kita hidup di budaya di mana menangis itu jelek. Iya nggak? Waktu kecil, anak kecil jangan nangis, cengeng. Jangan menangis. Bahkan ada istilah boys don't cry. Pria nggak nangis dong, nggak boleh nangis pria. Pria kalau nangis cengeng. Pernah dengar seperti itu? Nah, kita pengen langsung skip. Proses meratap ini kita pengen langsung skip, langsung pengen menangis dan langsung pengen tertawa dan menari. Apalagi kita di orang Indonesia ya, budaya orang Indonesia begitu ramah begitu ya. Kadang ditanya apa kabar, baik gitu kan ya. Tanya apa kabar, baik, sambil tersenyum, tapi ternyata kebahagiaan hal yang baik, tapi sejujurnya hati ini menangis begitu ya. Karena kita dikondisikan oleh budaya dominan bahwa menangis, meratap adalah jelek. Dan inilah yang harus kita rubah. Tidak semua kesedihan ratapan adalah jelek. Melainkan ratapan dan kesedihan ternyata adalah bagian dari proses pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita hidup di zaman konsumerisme, di mana banyak sekali alat-alat pemuas kebutuhan. Hiburan-hiburan yang bisa memberikan rasa sukacita sesaat atau bahkan instan. Padahal sebenarnya kalau kita tahan sedikit saja, kita tahan sedikit saja meratap di dalam Tuhan, penghiburan sejati itu akan datang. Penghiburan sejati di dalam Tuhan itu akan datang. Tapi ketika manusia mau skip, udahlah skip aja. Makanya sekarang di tengah pandemik coronavirus, penjualan alkohol di Amerika Serikat naik 20%. Penjualan alkohol naik 20%. Bahkan di Amerika sendiri udah tinggi ya penjualan alkohol. Tapi karena pandemi coronavirus, naik 20%. Kenapa? Alkohol numb your senses.
Kalau kita minum alkohol, kalau kebanyakan begitu ya, itu akan membuat kita jadi mabuk, betul. Dan inilah yang ketika kita mabuk, kita tidak tidak mau berhadapan dengan diri kita sendiri. Bahkan banyak orang lari menjadi alkoholik karena dia tidak mau berhadapan kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau berhadapan dengan rasa sedih dalam hatinya. Dan ini sama halnya juga dengan drugs. Dan banyak hal-hal yang lain. Kita pengen lihat yang bagus-bagus. Kita pengen lihat yang membuat kita tertawa. Kita nggak mau dengar lihat-lihat hal-hal yang sedih. Ya, kalau hal-hal yang sedih skip. Makanya serian TV Friends itu laku banget. Saya jujur suka banget sama yang namanya stand up comedy. Jadi apalagi lagi stres-stres gini, wah puji Tuhan ya ada Netflix begitu ya, nonton stand up comedy. Terus menerus nonton stand up comedy, tapi saya lihat, wah iya ketawa sih, lucu sih, betul. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus menerus dikasih makan, kita lupa untuk meratapi. Dan akhirnya saya bilang, oh udah, enough is enough. Saya harus kembali lagi meratap. Bahwasanya situasi kondisi sekarang yang saya hadapi, yang sekeluarga saya hadapi, bahkan yang dunia sekarang sedang hadapi, kita perlu banyak menangis di hadapan Tuhan. Kita harus perlu banyak meratap. Nah, dan saya sekarang banyak hal lagi. Dan sekarang saya baru sadar bahwasannya ada istilah yang namanya lari dari kenyataan itu seperti apa. Karena banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa mencari hiburan-hiburan atau pemuas-pemuas kebutuhan yang berusaha untuk memblok rasa kesedihan kita. Kesedihannya disimpan dulu deh. Saya mau lihat yang bahagia-bahagia aja. Ya, saya mau lihat yang bahagia-bahagia. Kesedihannya disimpan dulu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah saya renungkan, ternyata inilah yang mengakibatkan dulu saya mengalami depresi. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu Saudara, saya mengalami depresi. Dan ternyata inilah yang menyebabkan saya mengalami depresi. Karena apa? Karena banyak kesedihan-kesedihan di masa lalu saya yang tidak saya hadapi. Ya. Saya tidak ratapi secara benar, tapi saya mau skip aja. Saya berusaha tekan, dan akhirnya itu tak terbendung lagi. Nah puji Tuhan, sekarang saya mengalami pemulihan ketika saya belajar bagaimana meratap dan menangis di hadapan Tuhan. Nah, kenyataan yang perlu kita hadapi, kita perlu meratapi hidup ini. Kita perlu menangis dengan benar dan tidak mengambil jalan pintas untuk mengalihkan kesedihan kita. Menekan kesedihan kita. Kita perlu menghadapi kesedihan kita. Kita perlu menghadapi diri kita yang sebenarnya. Saya tidak bilang kita semua harus bersedih. Tetapi minimal kita harus tahu apa yang namanya prihatin. Dengan apa yang terjadi dengan diri kita dan terjadi di sekitar kita. Karena orang yang benar-benar meratapi baru akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Katakan amin. Makanya di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada buku yang dinamakan Ratapan. Ya, sebelum Yehezkiel, sesudah Yesaya. Itu ada kitab yang dinamakan Ratapan. Atau bahasa Inggrisnya Lamentation. Di mana di dalam buku ini tertulis kesedihan bangsa Israel. Di mana pada waktu itu bangsa Israel meratapi kehancuran kota kesayangan mereka. Kota apa itu yang dihancurkan? Kota Israel, kota Yerusalem. Dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia. Dihancurkan karena rajanya menyembah berhala begitu. Dihancurkan. Dan ternyata ketika saya baca komentarinya, saya baca kitab Ratapan ini dibuat untuk menunjukkan ekspresi kesedihan bangsa Israel. Dan ternyata di mana ekspresi kesedihan ini ternyata membantu orang-orang Israel yang selamat
melihat dan menerima kenyataan akan tragedi yang mereka alami. Dan ratapan ini sekaligus menjadi nyanyian pertobatan di dalam hati bangsa Israel. Nah, setelah kita melihat ratapan ini, barulah lahir harapan demi harapan yang bisa kita lihat di kitab Yehezkiel dan Daniel. Tanpa kitab ratapan, tidak mungkin ada kitab Yehezkiel dan tidak mungkin ada kitab Daniel yang berisi nubuatan-nubuatan, yang berisi harapan demi harapan. So, Bapak Ibu Saudara, tanpa ratapan berarti tidak mungkin ada harapan. So, ratapan membawa pengharapan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita telaah lebih lanjut lagi dalam kitab ratapan, ini ayat yang sangat powerful yang setiap kali kita terus-menerus dengar begitu ya ayat ini. Dan ayat ini lahir dari ratapan bangsa Israel. Ratapan 3, 22 sampai 23. Coba Bapak Ibu Saudara buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Katakan amin. So, bahkan dalam perjanjian lama sekalipun disebutkan bahwa murka Allah terbatas, tetapi kasih dan rahmat Tuhan tidak terbatas. Dan hanya melalui ratapan kita bisa mengetahui bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Sobat Ibu Saudara, kita sekarang hidup di perjanjian baru. Kita mengetahui bahwa di dunia ini kita akan mengalami penderitaan. Betul, Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Dalam dunia ini kita akan mengalami penderitaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita tahu bahwa penderitaan demi penderitaan yang kita hadapi sifatnya adalah sementara. Dan kelak, ketika kita selesai dalam pertandingan iman kita yang ada di dunia ini, Tuhan akan bawa kita kepada kekekalan. Di dalam kekekalan, firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini. Ia akan menghapus segala air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Katakan amin. Wahyu 21 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup, kita harus menanti-nantikan saat di mana Wahyu 21 ayat 4 menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saat di mana Tuhan akan hadir sendiri dalam kehidupan pribadi kita dan mengangkat segala air mata kita dan mengangkat segala penderitaan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sehingga sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita adalah menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Hidup kita menanti-nantikan Tuhan. Dan selama kita menanti-nantikan Tuhan, salah satu bagiannya adalah kita meratapi kehidupan kita. Dan ketika kita meratapi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berikan penghiburan. Tuhan akan berikan penghiburan. Yang percaya katakan amin. There's hope in lamentation. Ada harapan di dalam ratapan. So mari kita meratapi. Apa saja yang perlu kita ratapi, Bapak Ibu Saudara? Apa saja yang perlu kita ratapi? Dulu waktu saya kecil, saya ingat. Waktu kecil saya ingat, saya sering minta mainan ya. Anak kecil kan sering minta mainan kepada orang tuanya. Saya ingat saya minta mainan kepada papa saya. Pak,
beliin mainan dong, beli mainan apa saya lupa. Sering banget saya minta beli mainan. Beli mainan ini, beli mainan itu. Satu saat papa saya ngomong kayak gini, enggak bisa beli mainan. Kamu itu harus prihatin. Nah, dibilang begitu. Saya nggak tahu kenapa ayah saya bilang demikian, papa saya bilang demikian. Karena saya tahu mungkin papa saya waktu itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya banyak uang begitu ya. Jadi dia bilang seperti itu, kamu harus prihatin. Nah, saya jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kata prihatin itu. Sekarang apalagi dalam kondisi pandemi coronavirus. Sebelum coronavirus juga kita pasti punya banyak masalah. Ini ditambah lagi dengan coronavirus, masalahnya semakin banyak. Saya diingatkan kata prihatin ini. Kita perlu prihatin dengan kondisi kita sendiri. Kita juga harus perlu prihatin dengan kondisi dunia yang ada di sekitar kita. Kita perlu menangis. Nah, inilah yang kadang sulit. Kita sulit untuk menangis. Kita lebih udahlah, ngapain sih kita bersedih, ya. Kita bersukacita aja lah. Nggak perlulah bersedih-sedih. Tuhan juga kan bilang bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Betul kan? Nah, maka kita harus melihat konteks itu secara keseluruhan. Nanti kita akan bahas demikian lebih dalam lagi, bahwasannya sebelum bersukacita kita perlu untuk meratapi kehidupan kita, dan bersukacita adalah di dalam Tuhan. Next, tanpa kita menangis dan meratapi, Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup di dalam yang namanya denial atau penyangkalan, seakan-akan semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Oke, nomor 1. Cuman ratapan dan tangisan ini jelek ya Bapak Ibu Saudara ya. Istilahnya mah tidak instagramable. Ratapan dan tangisan ini nggak enak dilihat. Pernah kita lihat orang post something di Instagram, fotonya tuh lagi nangis gitu. Nggak ada kan ya? Pasti lagi perfect semuanya. Nggak pernah di foto lagi nangis, lagi jelek begitu ya. Karena apa ya? Kita pengen kasih lihat yang bagus-bagus. Nggak ada salahnya juga ya. Tapi terkadang kita lupa bahwasanya bagian dari kehidupan adalah sukacita dan duka cita. Saya baru download salah satu dokumenter yang judulnya Last Man on Aleppo, yang menceritakan bahwasannya perang di Syria yang begitu begitu besar, mempengaruhi kehidupan banyak orang di Syria. Ngelihat sedih banget ya. Saya mau lebih lagi melihat yang seperti itu. Karena apa? Harus balance hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kita lihat yang bagus aja, tapi kadang-kadang juga kita harus melihat bagaimana kita harus prihatin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kadang kita malas ya dengerin berita, ya nggak sih? Dengerin koran, baca berita semua. Karena apa? Banyaknya negatif semua. Nggak ada yang positif. Kadang-kadang saya bilang berikut gitu, kita harus pikir positif dong. Kita harus pikir positif dong. Iya betul, kita harus pikir positif. Tapi kita harus pikir positif, melihat segala ratapan-ratapan ini. Dan melihat bahwa ada pengharapan. Tapi kita harus perlu meratapinya terlebih dahulu. Itu nomor 1. Yang kedua, tanpa meratapi kita akan cenderung menjadi orang yang menghakimi. Tanpa meratapi kita akan cenderung menjadi orang yang menghakimi. Kita jadi melihat kelemahan orang lain lebih daripada kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat kelemahan orang lain dan menghakimi daripada kita melihat diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan di Matius 7 bilang apa? Jangan menghakimi, ya betul. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dan inilah yang tidak bisa, tidak boleh kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita semua berdosa, betul? Kita semua perlu kasih karunia Tuhan. Penghakiman akan melahirkan penghakiman, Bapak Ibu Saudara. So, jangan menghakimi. Penghakiman akan melahirkan penghakiman. Jangan menghakimi. Tapi marilah kita lihat ke dalam diri kita, apa yang perlu kita ratapi.
Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua orang berdosa. Hanya orang yang mengaku dirinya tidak berdosa adalah orang yang dosanya sangat besar. Ada amin? Betul. Tetapi oleh karena kasih karunia, katakan kasih karunia, kita dibenarkan oleh penebusan Kristus Yesus. Ya, kita perlu bersuka cita karena Tuhan. Tetapi kita perlu meratapi kehidupan kita, manusia dosa kita. Jangan kebalik Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita bersuka cita kepada diri kita ya. Kita cari kapan kita bisa bersuka cita terhadap diri kita. Enggak, kita bersuka cita karena Tuhan. Alasan kita bersuka cita adalah Tuhan. Bukan alasan kita bersuka cita kita dapat promosi atau dapat hal-hal yang lain. It's okay. Gak apa-apa bersuka cita. Demikian. Tapi haruslah kita bersuka cita yang benar-benar bersuka cita itu karena Tuhan. Kenapa kita hidup menderita itu bukan karena Tuhan. Tapi karena kebanyakan kita hidup menderita karena kesalahan kita sendiri. Atau kesalahan manusia yang jatuh dalam dosa. So inilah yang harus kita perlu ratapi. Tuhan tidak menciptakan virus. Tuhan tidak menciptakan perang. Tuhan tidak menciptakan semua kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Ini semua terjadi karena kesalahan manusia. Ini semua terjadi karena manusia jatuh di dalam dosa. Sejak Adam diusir dari Taman Eden, sejak Kain membunuh Habil, dan terus-menerus dosa itu diwariskan sampai ke generasi kita. Dan kita yang mengambil keputusan bahwa the train stops here. Dosa ini tidak akan terus kepada generasi berikutnya, tapi dosa ini harus selesai di generasi ini. So marilah, ini semua dimulai dari ratapan. Mari kita meratapi diri kita, kita meratapi sekitar kita, apa yang perlu dirubah. So pada intinya kita harus balance ya, katakan balance. Kita harus balance. Sukacita kita karena Tuhan, tapi juga harus diimbangi dengan keprihatinan dan ratapan akan dunia yang gelap dan duka cita juga atas kedagingan ini. So, jemaat ALC, kita sangat unik ya. Kita sangat unik. Apalagi kita semua yang hidup di Amerika Serikat. Kita sangat unik. Kita ini adalah perantau. Betul. Beberapa kita juga parents, orang tua ya. Udah perantau, orang tua juga. Dan kebanyakan dari kita juga punya pasangan hidup. Ya. Kita punya. Dan di tengah-tengah semua itu kita juga punya cita-cita. Ya. Kita pasti punya passion. Kita punya cita-cita. Kita punya pekerjaan pastinya, meskipun yang stay at home pastinya punya pekerjaan juga, cuman lagi stop dulu nih, tapi kita pasti punya pekerjaan, dan hari-hari yang spesial ini karena pandemik, kita ada di dalam pandemik coronavirus, kita nggak bisa kemana-mana, dan belum selesai itu, sebentar lagi kita akan mengalami pemilu di Amerika Serikat, akan diadakan pemilu. Dan belum stop sampai situ aja, tapi kita juga ALC sebagai gereja Tuhan, kita punya satu tugas lagi, apa coba? Memenangkan jiwa. Ya. Lengkap sudah. Banyak nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak ya. Tugasnya banyak sekali. Kita sebagai perantau, kita harus adjust banyak hal, belajar banyak hal yang berbeda dengan apa yang kita sudah seumur hidup di Indonesia belajar, sampai ke sini harus rubah lagi semuanya, ya. Apalagi kita sebagai orang tua, wah, pusing nih kita orang tua ya. Apalagi mau anaknya kecil atau sudah besar, sama-sama pusing pastinya. Kita sebagai pasangan, pasti juga pusing. Iya nggak? Bener nggak? Kita pekerjaan pusing. Pandemik bikin pusing juga. Pemilu lagi, wah tambah pusing lagi. Dan on top of that, kita sebagai gereja, kita harus memenangkan jiwa. Wah, lengkap sudah. Banyak sekali tugasnya, betul?
So Bapak Ibu Saudara, lengkap jujur, kalau tanpa Tuhan kita semua bisa gila, benar? Tanpa Tuhan kita semua udah pastinya give up. Kita nggak bisa. Pastinya stres kita kalau tanpa Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya pagi hari ini, dan pastinya Tuhan mau ingatkan kita juga LC pagi hari ini, bahwa ada sebuah kekuatan, ada sebuah penghiburan ketika kita masuk dalam ratapan kita. Kita mulai menangisi kehidupan kita, ada kekuatan, ada ratapan, ada penghiburan ketika kita mulai meratapi. So marilah kita bawa segala kelemahan kita kepada Tuhan, bawa segala unek-unek kita kepada Tuhan. Mari belajar meratapi, karena ratapan kita akan membawa kepada pengharapan. Minggu depan, next week, kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus turun atas murid-murid, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ambil sikap seperti murid-murid, di mana dia berdiam diri di upper room, tidak keluar kemana-mana, kita akan mengalami Tuhan. Dan saya percaya ratapan ini melahirkan sebuah harapan. Ada film bagus Bapak Ibu Saudara, Pursuit of Happiness. Ada Bapak Ibu Saudara pernah nonton, yang dibintangi oleh Will Smith. Judulnya Pursuit of Happiness, bahasa Indonesia mengejar kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang luar biasa dari film ini. Di sepanjang film tersebut, saya bisa melihat bahwa ternyata meskipun judulnya Pursuit of Happiness, banyak sekali kesedihan demi kesedihan yang bisa kita lihat sebelum akhirnya dia mengalami yang namanya kebahagiaan. Ada banyak sekali, bahkan ini menurut saya film Pursuit of Happiness ini adalah film paling menyedihkan. Iya, karena apa? Dia harus melewati ratapan demi ratapan. Ada satu film lagi bagus, Shawshank Redemption. Sama halnya dengan seperti itu, dia harus dipenjara karena dia tidak bersalah begitu. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar meratapi. Mari kita menangis di hadapan Tuhan dan menantikan sukacita dari Tuhan sendiri. Mari kita bersabar di kamar-kamar penantian kita. Mari kita kurangi, bahkan hilangkan candu-candu kebahagiaan semu itu, hiburan-hiburan semu. Mulailah kita kurangi. Dan kita mulai belajar meratapi. Dan saya sangat percaya ketika kita meratapi dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Ada kekuatan dari sebuah tangisan. Ada kekuatan dari sebuah tangisan. Murid-murid Yesus menangis ketika melihat Yesus mati di kayu salib. Tapi ketika Yesus bangkit dan menunjukkan wajahnya kepada murid-murid, mereka penuh dengan pengharapan. Dan ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, sama seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus, mereka bersaksi dengan berapi-api sampai mereka mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua diawali dari sebuah tangisan. Ada film bagus Disney, saya senang nonton ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Disney Pixar, judulnya Inside Out. Di dalam film ini kita bisa melihat di mana seringkali kita berusaha menghilangkan kesedihan di dalam hidup kita dan lupa bahwa ternyata kesedihanlah yang membuat hati kita menjadi lebih baik. Bagus Bapak Ibu Saudara kalau kita masih bisa menangis. Berarti kita masih sehat. Penting kita meratapi dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Mari kita mulai dengan doa. Mari kita mulai dengan puasa. Mari kita mulai dengan pantang. So mari kita berdoa. Kita sebagai perantau, mari kita meratapi bahwasanya hidup ini sebagai perantau ini memang sulit. Nggak perlu didinai. Kita perlu adjust banyak hal. Kita buat salah banyak hal. Kita ratapi. Oh kenapa buat salah ini ya, buat salah itu ya. Kita harus ratapi betapa sulitnya kita mengalami ketidakadilan, mengalami penindasan oleh karena kita ini perantau.
Kita harus meratapi juga betapa sulitnya menjadi orang tua. Kita harus meratapi betapa banyaknya kita sering mungkin keterlaluan begitu ya sama anak-anak kita, terlalu kasar mungkin sama anak-anak kita. Kita harus ratapi sulitnya menjadi orang tua. Kita harus ratapi juga bagaimana sulitnya kita bekerja. Kita harus ratapi juga betapa sulitnya kita berada di tengah-tengah pandemik ini. Kita seperti tahanan rumah, tidak bisa kemana-mana. Kita harus ratapi. Kita harus benar-benar masuk ke dalam kesedihan kita. Kita harus ratapi betapa sulitnya kita struggle di dalam pernikahan kita. Kita harus ratapi betapa sulitnya membuat pernikahan kita bahagia. Kita harus ratapi. Kita harus ratapi betul-betul. Kita harus masuk dan menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sebagai gereja, kita juga harus ratapi dan menangis di hadapan Tuhan. Bagaimana gereja begitu sulit menjangkau jiwa. Bagaimana gereja kita bahkan begitu sulit juga untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Kita harus ratapi. Bahkan secara gereja, secara global, banyak sekali perpecahan demi perpecahan yang ada. Kita harus ratapi karena ini adalah bagian dari kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita meratapi, mari kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kelemahan saya. Inilah kelemahan keluarga saya. Inilah kelemahan suami istri saya. Ini kelemahan anak-anak saya, ini kelemahan gereja saya, ini kelemahan bangsa saya, ini kelemahan negara ini. Banyak sekali yang bisa kita ratapi. Kita masuk ke dalam kamar-kamar doa kita dan menangis di hadapan Tuhan. Mari kita meratapi, belajar meratapi, dan saya percaya bahwa Tuhan akan berikan penghiburan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dapat sesuatu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, di mana kami boleh belajar sekali lagi untuk benar-benar mau menangis di hadapan Tuhan. Belajar meratapi di hadapan Tuhan. Meratapi kehidupan pribadi kami yang masih jauh dari sempurna. Meratapi kehidupan pribadi kami yang mungkin jauh dari Tuhan. Yang mungkin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Mari kita ratapi itu sendiri. Mari kita ratapi kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan. Kami begitu jauh dari Engkau. Ampuni gereja kami itu. Kami juga Tuhan, mungkin gereja kami jauh dari Engkau. Ampuni juga kami, bangsa kami juga Tuhan. Negara ini juga Tuhan. Banyak hal yang masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni gereja, ampuni keluarga kami, ampuni. Kami mau masuk ke dalam, kami mau meratapi Tuhan hidup kami. Kami perlu Engkau. We need you Lord Jesus. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan sendiri ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu malam pagi hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan. Tuhan, berikan kami penghiburan. Tuhan, berikan kami pengharapan. Tuhan, berikan kami sukacita. Dan terlebih dari itu, Tuhan, berikan kami damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan juga berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami terus-menerus bisa menjalani hidup hari demi hari dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami berjalan tidak menjadi lelah, kami berlari tidak menjadi letih. Apa saja yang ditemui kedua belah tangan ini, Tuhan berbuat berhasil.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Beracaralah dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus sempurnakan apa yang hamba-Mu boleh bagikan dan boleh berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya di dalam nama Yesus boleh sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.